Ya, sini ya. Ya. Sini Pak Kiai. Pakai lampu. Ya udah. Bisa saya di sini. Sini, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kaki ke Teluk Naga. Cakep. Sampai di sono beli opak. Kalau pada pengen masuk surga, jawab salamnya biar pada kompak. Coba ganti mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kepaksa jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin, segenap para alimul ulama yang saya hormati dan saya muliakan, segenap tuan-tuan guru, para asatidz, wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, panutan kita, Sahibul Bait Bapak Haji Muhammad Sarnan, orang tua dari almarhum Al-Mafurlah Fatur Rahman, beserta keluarga besarnya, juga untuk istri tercinta dari almarhum Al-Mafurlah Fatur Rahman. Kita doakan semoga yang ditinggal diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Allah. Anaknya yang ditinggalkan menjadi anak yang saleh, menjadi kebanggaan buat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Dan sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Nursidik, Bapak Ustadz Ridwan Natakusuma, Bapak Ustadz Winarto,
Amil Sahrudin, Bapak Amil Suwandi, aparatur pemerintah, Bapak Jamaluddin selaku Lurah Hormat Kelurahan Romekarjaya, Bapak Harun Ar-Rasyid selaku Lurah Rawabuntu, Bapak RT Asyid, Bapak RT Supandi, Bapak RT Pujas, Bapak Haji, Ibu-ibu Haji, Ibu-ibu Ustazah, Ibu-ibu Hajjah, Bapak-bapak semuanya hadirin dan hadirat jamaah tahlil yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada RT saya, RT Urja, Pak RT. Itu siang salam lama ya. Jam setengah 12 tak kelar. Alhamdulillah, ini malam kita kumpul dalam rangka tahlil. Di malam yang ketujuh wafatnya sahabat saya, teman saya, almarhum al-maghfurlah Fatur Rahman. Juga malam yang ke-100 hari ibunda tercinta, Ibunda Hajah Fatimah binti Haji Arsad. Kita doakan semoga almarhum dan almarhumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan almarhum orang tua Ibunda Hajah Fatimah dengan anak tercinta Fatur Rahman sama-sama ada di surganya Allah. Amin ya rabbal. Kita doakan juga buat orang tua kita, tokoh masyarakat kita, panutan kita, Bang Haji Muhammad Sarlan, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kampung kalau masih ada orang yang dituain adem banget ya, ya. Ini kampung kalau masih ada orang tuanya adem, masih ada yang ditua-tuain namanya, masih ada takutnya. Tapi kalau sudah tidak ada yang jadi panutan, ribet dah urusannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bicara tentang kematian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal mu'min hamaruhu haula dari syahr." Apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya masih berada di sekitar rumahnya selama 40 hari. Jadi kalau belum hitungan 40 hari, ini almarhum masih ada di rumahnya. Di malam almarhum ada di tengah-tengah kita, cuman kita nggak lihat. Kalau ada yang doain kirim Fatihah, dia senang. Kalau ada yang mendoakannya dari malam pertama, dia senang. Kaifa yasmalahu wa kaifa yu'addidunahu. Dia pengen melihat di mana teman-temannya dulu yang akrab sama dia tinggal datang apa kagak, dia doain apa kagak, dia kirimin Fatihah kagak. Dia ingin melihat istri yang ditinggalkannya, dia ingin melihat orang tuanya, dia ingin melihat anaknya yang ditinggalkannya. Selama 40 hari ini ruhnya masih muter di rumah. Tapi ntar kalau udah 40 hari ruhnya pulang,
nunggu di rumahnya di makam sampai 1 tahun, saudara. Kalau udah 1 tahun maka roh itu dirafa, diangkat oleh Allah, dikumpulkan dengan roh-roh yang lain hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dikumpulin tuntas. Yang mati itu yang hancur cuman jasad kita, rohnya udah hancur. Makanya kita disebut manusia karena manusia punya jasad, manusia punya roh. Disebut manusia karena lengkap, jasadnya ada, rohnya juga ada. Maka disebutnya manusia atau manusia yang hidup. Kalau ada jasadnya doang, rohnya nggak ada, apa namanya? Mayat. Cuman ada jasadnya doang, rohnya udah diambil oleh Allah, namanya mayit. Jasadnya udah nggak ada, rohnya doang gentayangan, namanya bedemi. Memedi kau ya bila anak apa dah tamat. Selama 40 hari ini masih muter. Makanya ada tradisi kita, bentar lagi sambut Ramadan, mau puasa, yang masih punya orang tua ya samperin ke orang tua, datengin silaturahim, bawa bawaan apa deh yang kita bawa buat orang tua kita ya. Jangan bawa ke rumah orang tua lagi sakit doang bawaan kita. Orang tua lagi sakit makan apa juga kagak enak, kan begitu. Jadi orang tua sakit habis anak pada bawaan makanan, orang tua sehat boro-boro dibawa. Betul. Datang bawaan tuh. Makanya orang tua dulu punya prinsip banyak anak banyak rezekinya. Banyak anak banyak rezekinya. Mau Ramadan punya anak 9 atu-atu bawaan. Anak yang pertama bawa telur 3 peti. Anak yang kedua bawa Indomie 10 kardus. Anak yang ketiga bawa beras 50 kilo. Ada yang bawa gula, ada yang bawa kopi, ada yang bawa minyak goreng. Minyak goreng masih susah juga. Masih ya. Biarin dah, gak usah pakai goreng-gorengan, rebus lah ya udah. Ya. Bebawaan sambut Ramadan, minta maaf, minta berkah sama orang tua. Ya. Datang ke rumah orang tua bebawaan, jangan yang di rumah orang tua malah dibawahi. Datang bawa beras liter, pulang bawa beras 2 kilo. Bicara tentang kematian rahasia Allah, bicara tentang kematian segala sesuatu yang pasti bakal terjadi. Jangankan kita manusia biasa, Nabi pun meninggal dunia. Betul. Kita manusia biasa, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun sama. Semuanya meninggal, semuanya dicabut ruhnya oleh Allah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya kecuali Nabi Isa. Nabi Isa belum wafat, Nabi Isa diumpetin oleh Allah di langit yang kedua. Ntar tanda-tanda hari kiamat datang, baru tuh Nabi Isa diturunin tuh Bapak. Wa nuzul Isa, Allah turunin Nabi Isa nih. Begitu malaikat nih trompetnya, tanda-tanda akhir zaman tuh Nabi Isa diturunin tuh sama Allah. Jadi nabi-nabi yang lain sama, semuanya meninggal. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim pun baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Rasulullah wafat usia 63 tahun. Ya, berapa usianya? 63
3 tahun. Nabi Nuh usianya 1000 tahun, Pak. Umatnya meninggalnya enggak jauh beda sama nabinya. Ada yang 800 tahun. Makin kemari umurnya makin pada pendek. Rasulullah wafat usia 63 tahun. Umatnya enggak jauh beda sama nabinya, kan begitu? Iya. Kalau ada yang lebih dari nabinya, maka dikasih bonus oleh Allah. Sebenarnya kira-kira kalau umur Nabi meninggal 63 tahun, ini kita umatnya meninggalnya sama umur Nabi 63 tahun, enak apa kagak? Kira-kira kalau kita meninggalnya umurnya sama Nabi 63 tahun, enak apa kagak semuanya? Enak apa kagak? Mau apa kagak? Hah? Ada yang bilang mau, ada yang bilang kagak. Taruhlah umpamanya sama Nabi umurnya 63 tahun, ya. Kalau yang malam ini tahlil umurnya udah 60 tahun, 3 tahun lagi, Bapak. Udah malam tahlil usianya udah 62 tahun 11 bulan. Nggak usah patang-pantang makanan, makan aja udah. Bodoh amat mau asam urat, kolesterol, hajar udah. Emang apa? Sebulan lagi mati juga. Jangan kan maut kagak begitu, betul. Maut syarat mati nggak nunggu tua. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus muda. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Orang tua kita alhamdulillah Allah kasih panjang umur, kan begitu. Istri tercinta meninggal duluan, anak tercinta meninggal dunia, betul. Ini yang pelajaran kita, saudara. Bahwasannya bicara tentang kematian sesuatu yang pasti bakal terjadi kepada setiap makhluk Allah. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap makhluk yang hidup ajal pasti mati. Kapan waktunya, di mana tempatnya, hari apa, jam berapa, Allah yang punya aturan. Kita cuma punya akte kena lahir, begitu meninggal dunia lahir dengan ketahuan. Kalau seandainya begitu bocah lahir, ada lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian, kira-kira enak apa enggak begitu? Ya, gue tahu kapan. Saya rasa kalau seandainya semuanya tahu ibadahnya pada rakyat, ya, ibadahnya rajin semua, udah mikirin dunia, udah akhirat aja, udah sholat aja, udah ibadahnya. Iman naik nih, iman naik terus nih, kagak pernah turun. Ngapa? Dia tahu pasti dia bakal meninggal dunia. Makanya nasihat malaikat Jibril yang pertama apa? Isma syifa fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat kau pasti bakal mati. Hiduplah terserah abang mau lagu apa, bodoh apa, ya. Tapi ingat suatu saat kau pasti bakal mati. Lalu yang kedua, wahdib ma syifa fa innaka mafariqu. Cintailah apa yang kau cinta di alam dunia, tapi ingat suatu saat kau pasti bakal berpisah. Betul. Orang tuanya Bang Amir cinta anak istri Ibunda Hajah Fatimah, berpisah. Anak cinta sama orang tua, berpisah. Orang tua cinta sama anak, berpisah.
suami sama istri berpisah, anak sama orang tua berpisah. Cintailah apa yang engkau cinta, tapi ingat kau pasti bakal berpisah. Maka cintailah seperlunya saja, kecuali cinta kita kepada Allah. Karena kita pasti bakal kehilangan saudara. Saudara cinta harta pisah. Apapun yang kita cinta di alam dunia pisah. Yang nemenin kita kan 3 perkara. Manakala kita meninggal dunia kan 3 perkara itu yang nganterin, ahluhu, maluhu, wa amaluhu. 3 perkara yang nganterin kita. Yang pertama ahluhu, keluarga. Keluarga bondong-bondong ikut ngantar ke tempat pemakaman. Keluarga besar semuanya kumpul ke tempat pemakaman. Lalu yang kedua maluhu, harta juga ngantar. Yang punya mobil ngantar ke makam, yang punya motor ngantar ke makam, selesai pulang. Dan yang ketiga wa amaluhu, amalnya. Harta keluarga pulang ke rumahnya, amal kada pulang, dia yang nemenin kita. Makanya dikasih sehat badan, yuk mari perbanyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Yang nemenin kita amal soleh kita. Ya. Insya Allah dari malam pertama sampai malam yang ke-7 tempat almarhum terang. Kenapa terang? Karena yang kirimin Fatihah kagak putus. Ya. Cuman jangan berhenti sampai malam ke-7 doang, kan begitu. Terus, karena yang bisa nerangkan kubur itu adalah doa. Waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh yang doain orang tuanya. Kita manusia biasa, manusia dhaif, banyak dosa, banyak kelemahan. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan jaminan surga saja oleh Allah, ibadahnya masih rajin banget. Rasul jaminan surga, ibadahnya kagak putus, nyambung terus. Nah kita jaminan surga belum ada, ibadah kagak modal. Berbanyak melakukan kebaikan dan amal soleh. Karena itu yang bawa kita, yang bikin selamat kita itu. Saudara, sholat barangkali belum diterima. Kenapa? Karena niatnya beda. Ya. Ada orang puasa barangkali niatnya beda. Ada orang ibadah yang lainnya barangkali niatnya ingin dipuji oleh manusia, wujud ria, betul. Tapi siapa tahu punya kebaikan dan amal soleh kecil, mindahin beling di tengah jalan, ngasih makan kucing lapar, itu siapa tahu itu yang bisa menolong kita masuk ke dalam surga. Lalu pesan malaikat yang ketiga, wa'mal masyita fa'innaka najziyun bihi. Kerjakanlah apa yang engkau cinta, silakan kerjain, mau lagu apa bodoh apa, tapi kau akan metik apa yang engkau kerjakan saudara. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, insya Allah
kebaikan yang kita ambil. Tapi sekecil apapun kejahatan, keburukan yang kita tanam, maka itu yang kita ambil. Ini bentar lagi puasa. Ya, ini puasa mau hari Sabtu apa hari Minggu nih? Ada yang ngeletuk hari Rabu mendingan. Puasanya belakangan, lebarannya duluan. Iya. Ntar kita nunggu keputusan pemerintah ya. Ada yang hari Sabtu ya terserah, yang hari Minggu ya pasti ada ya. Tapi apapun keputusannya kita nunggu daripada sidang isbat dari Kementerian Agama, karena itu nanti yang kita pakai. Atiullah wa atiur rasul wa ulil. Ngapa begini suara? Habis baterai. Ya, baterai. Mau satu sama Pak. Mau Sabtu mau Minggu tetap ntar kita nunggu pemerintah ibu ya. Ini kira-kira puasa mau datang seneng atau sedih? Kenapa senengnya? Hah? Benar, cius. Emang apa senangnya? Hah? Yang pertama Allah kasih kita panjang umur ya. Yang kedua ibadah kita Allah lipat gandain tuh pahalanya, kan begitu. Dan itu cuman ada di bulan puasa atau bulan Ramadan. Makanya sambutnya Ramadan dengan hati yang senang ya. Dengan hati yang gembira. Maka berarti jangan berdiri kalau jatuh, kita yang rugi. Siapkan diri, bersihkan diri, sambut Ramadan sebentar lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi kita doakan untuk almarhum Fatur Rahman bin Muhammad Sarnan, juga untuk Ibunda Hajah Fatimah binti Haji Arsad. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita semuanya yang hadir semoga diberikan kesehatan, berkah, panjang umur. Pengen panjang umur Bu? Pengen Pak? Pengen panjang umur? Semuanya pengen, tapi umur yang panjang, umur yang berkah. Ada orang umurnya panjang Bu, sampai 100 tahun ibadah kagak pernah. Nah juga bodoh ya. Umurnya kasih panjang tapi berkah. Kan kita doanya Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami, jasad kami, wa nawir qulubana, terangkan hati kami, wa wasi' arzaqana, dan luaskan rezeki kami. Itu doa kita kan begitu. Kalau ada umurnya udah dari lebih 63 sampai 70, itu Allah kasih bonus. Saya punya teman Ki-Ki umurnya udah 98 tahun. Umurnya 98 tahun. Ngobrol sama saya tanya, "Kong, umur berapa umur?" 98.
Masih pengen panjang umur kok? Lah masih. Emang mata ngelihat, mata masih ngelihat. Iya, mata mah ngelihat, timbang cabean mah kelihatan. Cabe-cabean kagak bisa dimasak, cabe-cabean. Kuping masih dengar, kuping. Lapan gue ngobrol sama lu begitu. Tapi ingat saudara, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilu. Kalau manusia dikasih umur panjang, maka dia seperti semula. Satu persatu kenikmatannya diambil oleh Allah. Badannya gagah dulu, lama-lama lemah. Mata yang tadinya jelas melihat, lama-lama rada buruk. Ya. Kuping yang tadinya jelas dengar, lama-lama rada. Kenikmatannya diambil oleh Allah satu per satu. Gigi rontok, habis. Ya, begitu. Kembali lagi tuh, karena kehidupan itu sama dengan saudara sholat. Saudara sholat dari diri, kemudian ruku, kemudian sujud, itu kehidupan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Orang hidup itu berputar terus, ada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, terus berputar. Ada kehidupan, ada kematian, terus berputar. Ini manusia kalau nggak ada yang meninggal, dunia padat bang, betul nggak? Penuh. Ada yang lahir, ada yang mati, kan begitu. Ada yang meninggal, ada yang hidup, itulah kehidupan. Ini kehidupan Allah atur semuanya. Termasuk bicara tentang kematian pun sudah diatur oleh Allah. Jodohnya, mautnya, rezekinya. Usia 4 bulan kita dalam kandungan emak, tuh, itu Allah kasih ketentuannya tuh. Jodohnya, maut, rezekinya tuh. Siapa yang mengandung? Ibu. Siapa yang melahirkan? Emak. Baba bisa lahirin baba? Baba mah cuma bisa naruh saham. Ya. Baba mah cuma bisa naruh saham. Yang lahirin emak. Makanya sahabat nanya, ya Rasul, siapa yang harus kita hormatin ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibu 3, bapak 1. Jadi 1 bapak, paham aja. Suka dilempengin begitu. Iya. Tapi nanti begini saudara, di antara inna min asrati sa'ah, ya ini mah cerita aja, ada dalam kitab. Di antara tanda-tanda akhir zaman nanti wa taksirun nisa, itu bakal banyak jumlah perempuan. Ya, ini perempuan berjejer 1003. Hatta takunu rijal li khamsina imra'atul wahidah. Ya, saking banyaknya perempuan sehingga kehidupan 50 orang perempuan ditanggung sama 1 orang laki-laki. Tenang mah sekarang mah, ya tenang. Nanti akan datang satu zaman, hatta takunu rijali khamsina imra'atul wahidah, kehidupan 50 orang perempuan ditanggung 1 orang laki-laki. Akan ada satu zaman ntar laki-laki bininya sampai 50. Emang kuat badan begitu? Iya. Kita bingung kalau punya sampai 50 kapan pakai kolornya tuh.
Ya, oleh karena itu Bapak hadirin yang dirahmati Allah, yuk mari sama-sama kita banyak melakukan kebaikan dan amal soleh ya. Semuanya kita pasti bakal menghadap Allah. Ini suaranya rada-rada remeng, saya mau nyanyi bentar nih soalnya. Baterainya habis tak? Waktunya habis ya. Loh, kok baterainya habis semuanya? Jadi ini udah tanda-tanda ya. Ini kalau udah begini berarti ceramah udah lama-lama. Ya kan? Ini baterainya mumpung belum habis, masih ada sisa buat Ustaz terbaca doa. Baik Bapak Ibu hadirin rahmati Allah sekalian, yuk mari kita doakan untuk almarhum al-maghfurlah ya, di kawan saya, sahabat saya, teman sekolah saya Fatur Rahman bin Muhammad Sarnan, juga untuk Ibu Hajah Fatimah binti Arsad yang ini adalah malam yang ke-100 harinya almarhumah meninggalkan kita semuanya. Juga ini malam yang ke-7 almarhum Fatur Rahman bin Muhammad Sarnan meninggalkan kita. Sekali lagi semoga Allah masukkan almarhumah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi lastul firdausi sekali lagi ilahi las wala aqwa ala naril jahim fahab li matan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.